Baik, cek-cek. Apakah suara saya sudah nggih? Semoga aman ya. Baik. Sudah Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang parents, sahabat komunitas Tim Lab Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Pada kesempatan siang kali ini kita bisa berjumpa bertatap layar dalam acara workshop literasi bersama Tim Lab Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bersama kita di sini, Ibu Rosi Setiawan. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk sharing dan membersamakan tentang bagaimana sih cara meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi untuk anak sejak dini. Gitu ya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rahma Paradis selaku founder Tim Lab Indonesia dan juga Kak Tirta Kristina selaku ketua komunitas Tim Lab Indonesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan acara workshop literasi bersama Tim Lab Indonesia bertajuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi anak sejak dini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Atina Rizanatul Fahriah yang hari ini akan membersamai parents sekalian dalam acara workshop bersama Tim Lab Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui bersama ya parents, Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim bersama Kemendikbudristek, hari-hari ini tuh sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang Merdeka Belajar. Gitu, ada menciptakan ibu penggerak, guru penggerak, sekolah penggerak gitu ya, dan lain sebagainya. Di mana di dalam Merdeka Belajar itu salah satu susunan kurikulumnya menyuarakan gitu ya, dan membidik tentang asesmen nasional serta literasi numerasi. Nah, ini nih yang menarik. Dari tahun ke tahun kita itu sering mendengar ya bahwa hasil penilaian PISA ini untuk Indonesia terutama bagian literasi sering dikatakan rendah gitu ya. Ada peningkatan namun tidak signifikan. Nah, tapi sebagai orang tua yang bersamai tumbuh kembang anak, tentunya kita harus tetap selalu optimis ya parent bahwa masa depan bangsa Indonesia kita akan cerah bersama anak cucu kita yang kita dampingi saat ini. Nah, lalu timbul pertanyaan nih, bagaimana ya cara kita sebagai orang tua untuk bisa meningkatkan minat baca untuk menyokong gitu ya, menyokong literasi bangsa kita supaya lebih meningkat. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, di tengah-tengah kita sudah hadir Bu Rosi yang akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi anak sejak usia dini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin sudah banyak yang mengenal ya. Bu Rosi merupakan seorang pakar membacakan nyaring di Indonesia. Beliau dari Reading Bugs, komunitas Read Aloud Indonesia yang didirikan sejak tahun 2007. Bu Rosi juga menulis buku berjudul Membacakan Nyaring dan menyelenggarakan ribuan workshop baik online maupun offline gitu ya, tentang membacakan nyaring yang bertujuan untuk memperkenalkan apa sih manfaatnya membacakan nyaring dan mengajak untuk orang tua serta guru membacakan nyaring untuk putra-putri dan anak didiknya. Saat ini Bu Rosi merupakan bagian dari Satgas Gerakan Literasi Sekolah Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia. Baik parents, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita ajak Bu Rosi untuk hadir di tengah-tengah kita.
Silahkan waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Rosi. Terima kasih Mbak Isna. Selamat siang teman-teman. Senang bisa berada di antara teman-teman tim lab ya, hari ini, dan senang juga diajak untuk berbagi mengenai literasi. Saya izin share screen teman-teman. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang mengenai kegemaran membaca. Ya, karena saya merasa bahwa kegemaran membaca itu perlu diupayakan karena tidak terjadi dengan sendirinya. Padahal ini adalah salah satu hal yang paling penting. Ya. Sebelumnya, kita harus sama-sama punya pemahaman yang sama mengenai apakah membaca itu, atau apakah membaca di rumah sesuatu yang biasa, atau sesuatu yang Anda nantikan, atau apakah teman-teman mengetahui jenis dukungan membaca yang di sekolah, atau apakah Anda tahu bagaimana membantu anak Anda meningkatkan kemampuan membaca mereka. Inilah 4 hal yang saya ingin teman-teman mengetahui, menyadari, dan merasakan bagaimana pentingnya. Karena kesemua ini terkait dengan membaca. Ya. Nah, berbicara membaca, apakah kita tahu mengapa membaca itu penting? Membaca penting ya, karena membaca adalah dasar dari keberhasilan di sekolah. Banyak topik-topik atau mata pelajaran yang akan didapat anak ketika anak masuk sekolah, ya, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah SMA, atau bahkan perguruan tinggi. Tapi semua itu tidak mungkin bisa berhasil kalau tidak dilandasi oleh membaca. Bahkan kecintaan membaca pada anak-anak, inilah yang berpotensi untuk menjadikan salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan standar akademik di sekolah. Jadi bisa membaca ya, satu hal, tapi kecintaan membaca hal lain yang memang harus ada dan harus diupayakan. Membaca, kalau berbicara mengenai untuk anak-anak, ternyata tidak hanya berhenti di situ. Karena membaca pun dibutuhkan oleh mereka yang sudah dewasa. Bahkan di era kemajuan seperti saat ini, di mana porsi terbesar kita sudah menggunakan internet, belajar melalui internet, ya, ini pun membuat membaca menjadi hal yang penting. Apa itu membaca? Membaca itu adalah aktivitas kompleks yang melibatkan persepsi dan pemikiran. Jadi kompleks. Ya. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa belajar membaca itu adalah pelajaran yang amat sulit. Bahkan sebagian orang mengatakan reading is a rocket science. Membaca adalah
sama susahnya seperti kita sama seperti buat roket gitu ya, pengetahuan mengenai roket gitu. Karena saking susahnya. Dan membaca itu tentang memahami teks tertulis. Itu membaca. Ya. Nah, ada sebuah penemuan yang relatif masih baru, ya, yang sedang tren, gitu ya, karena memang diperlukan, itu adalah kaitannya membaca dengan otak, ya, nah, karena ternyata membaca itu bukanlah keterampilan alami yang kita miliki sejak lahir. Bahkan tidak ada bagian-bagian otak ya yang secara bawaan didedikasikan untuk belajar membaca. Nggak ada. Jadi nggak ada bagian otak yang yang bisa digunakan untuk belajar membaca. Sebaliknya, ada bagian otak yang digunakan untuk bahasa lisan dan pengenalan benda-benda, gambar, ya, yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk membaca. Jadi inilah kaitannya. Kenapa sekarang ini bisa disebut bahwa ketika belajar membaca itu, pada dasarnya kita harus mengubah struktur otak. Karena memang nggak ada. Jadi yang ada adalah pengetahuan bahasa lisan dan pengenalan objek. Pengenalan objek ada di sebelah sini. Pengenalan bahasa lisan ada di sini. Dan pengenalan bahasa lisan ini dimulai dengan yang namanya fonologi. Kalau teman-teman masih ingat, fonologi adalah ilmu yang mempelajari satuan bunyi terkecil. Nah, inilah yang bisa ditangkap oleh otak kita. Adalah fonologi. Nah, dan di sini dikatakan, masih oleh Duhigg juga, penulis dari buku Reading in the Brain, otak manusia itu tadi tidak diprogramkan untuk bisa membaca, otak dibuat untuk merasakan, berbicara, mendengar, dan melihat. Ya, tapi tidak secara genetik untuk belajar membaca. Jadi sekarang apa upaya kita supaya bisa membaca? Ya, kalau tidak ada bagian dari otak kita yang diprogram untuk membaca. Nah, belajar membaca melalui 3 tahap, yaitu tahap gambar. Jadi ini adalah periode singkat di mana anak-anak memotret beberapa kata. Ya. Kemudian tahap fonologis, anak belajar memecahkan kode rupa kata itu, grafem, menjadi fonem, menjadi bunyi. Dan tahap ortografi, pengenalan kata ya, dengan cepat dan otomatis. Inilah membaca. Ya, inilah belajar membaca. Jadi harus mengaktifkan 3 tahapan ini. Ya. Inilah tempatnya. Jadi fonologi, ortografis, kemudian ada bagian setelah ada hubungan antara ortografis dan fonologis ini, ada bagian yang membantu mengasosiasikan suara dengan simbol. Ya. Dan juga memproses konteks dan pengolahan makna, mengenali kata dan makna atau arti atau meaning. Jadi inilah yang terbentuk ya
ketika ada hubungan antara fonologi dan proses ortografi. Dan juga sebelum anak belajar membaca, sistem utama tadi yang pengenalan suara, ini pengenalan suara ada di sini, sudah ada. Nah, tetapi untuk bisa membaca perlu menciptakan hubungan antara penglihatan, ini yang tadi ortografi, kemampuan secara visual, dengan tadi bunyi. Ya, bunyi. Nah, sehingga ini menjadi secara struktur si otak itu menjadi berubah ketika kita belajar membaca. Karena yang tadinya nggak ada hubungan menjadi ada hubungan. Jadi bisa mengasosiasikan suara dengan simbol dan bisa mengenal kata atau makna atau arti atau meaning. Nah, inilah proses belajar membaca. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa proses belajar membaca adalah proses neuroscience, perubahan di otak. Ya. Oleh sebab itu, siapa yang mengajarkan anak belajar membaca, dia sudah melakukan neurosurgery, ya, karena mengubah si otak, struktur otak itu, ya, yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli bedah saraf. Ya. Nah, tadi itu dari proses si otak. Ya. Sekarang kalau berbicara membaca, tadi saya mengulangi saja bahwa membaca itu membutuhkan ada 3 tahapan, tetapi membutuhkan 2 keterampilan, gitu ya, keterampilan fonik untuk mengenali kata dan pemahaman. Ya, jadi si anak harus punya kesadaran fonem, ya, kemampuan memadukan bunyi huruf, ya, fonem bersama-sama untuk membaca kata. Nah, jadi dia kalau lihat kata itu bisa terdiri dari suku kata itu terdiri dari huruf-huruf, dan huruf-huruf itu ada bunyinya. Itulah kurang lebih prinsip yang harus dimiliki oleh seorang anak ketika belajar membaca. Ya, jadi dia bisa mengenali kata-kata yang disajikan di dalam maupun di luar konteks. Sedangkan pemahaman, ya, kemampuan memproses, memahami makna kata dalam kalimat, dalam teks yang terhubung. Sehingga mampu memahami ide, informasi, dan tema dari sebuah teks. Jika seseorang anak mengalami apa yang mereka dengar, memahami apa yang mereka dengar, mereka akan memahami informasi yang sama ketika mereka membaca. Jadi penting pendengaran, ya, sebelum membaca, ya. Dan pembaca biasanya menggunakan latar belakang pengetahuan, kosakata, pengetahuan tata bahasa, pengalaman dengan teks, dan strategi lain untuk membantu mereka memahami teks. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa membaca itu memang benar-benar pekerjaan yang amat sulit. Ya, ini tadi ya. Jadi harus punya kemampuan bercakap-cakap, kemampuan berbahasa lisan untuk menghubungkannya ke dalam teks. Nah, berbicara mengenai literasi, ya, teman-teman masih ingat ada 6 literasi yang harus dimiliki oleh manusia abad 21, tetapi literasi dasar yang paling mendasar adalah literasi baca tulis dan numerasi. Ya, literasi baca tulis itu mencakup, menyimak, bicara, membaca, dan menulis. Ya. Dan numerasi kemampuan untuk yang mencakup menggambar, mengamati, mewarna, berhitung, dan menghitung.
gemar membaca, yang diterjemahkan sebagai gemar membaca. Itu tidak akan tumbuh, ya, tidak tumbuh, karena memang sebagian disebabkan oleh fakta bahwa literasi usia dini tidak tumbuh pada 5 tahun kehidupan. Ingat 5 tahun kehidupan anak, 5 tahun pertama kehidupan anak yang disebut golden age period, jadi masa keemasan, di mana di masa itu perkembangan otak itu sudah hampir mencapai 90%. Ya, hanya dalam 5 tahun. Nah, kalau anak tidak terpapar dengan literasi dini, di mana literasi dini itu ada 6 unsur, 1 pengetahuan huruf, 2 kesadaran fonik, kosakata, ya, berbahasa lisan, anak terbiasa berinteraksi dengan buku, dan kemampuan menceritakan kembali. Ya, jadi ada 6 unsur ini yang kalau tidak kita perkenalkan anak sejak dini, maka akan tumbuh menjadi anak-anak tanpa minat baca. Ya. Jadi usia dini memang merupakan masa yang paling strategis, ya, termasuk tadi ya, keterpaparan dengan literasi dini dan juga pembentukan karakter, ya, karena dengan memberikan kebebasan untuk berekspresi, berinteraksi dan berkolaborasi, ya, ternyata anak dapat menemukan kreativitasnya di usia dini. Ya, oleh sebab itu kegiatan literasi di PAUD, TK atau MI, ini literasi dini haruslah menyenangkan. Nah, konsep anak-anak tentang literasi ini, ya, tadi sudah disampaikan, memang terbentuk di tahun-tahun awal. Caranya apa? Bagaimana anak-anak menangkap konsep? Melalui mengamati dan berinteraksi dengan pembaca dan penulis, serta melalui upaya mereka sendiri untuk membaca dan menulis. Jadi inilah 2 faktor inilah yang harus anak-anak terpapar, ya, anak-anak. Dan juga ini ada pendapat anak-anak yang sering dibacakan kemudian akan membaca buku favorit mereka sendiri, ya, dengan terlibat dalam rutinitas seperti bahasa lisan dan rutinitas seperti bahasa tulis. Jadi jelas ya, periode usia dini, ya, perlu mengajak anak-anak mengamati dan berinteraksi dengan pembaca, ya, sehingga dia akan berupaya untuk membaca sendiri dan perlu juga dibacakan. Kalau itu menjadi kebiasaan, maka anak akan membaca buku. Bahkan anak-anak akan mempunyai buku favorit. Ya, dan ini membuat anak terlibat secara rutin baik dalam bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Jadi kegiatan apa ya dibacakan? Ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi bacalah bersama bayi dan anak kecil sesering mungkin. Setidaknya 10 menit sehari. Ya. Kemudian meskipun anak sudah bisa membaca, mendengarkan orang yang membacakan dan melihat gambar, ternyata membantu otak berkembang dan bersiap untuk kesuksesan sekolah di masa depan. Ya. Dan juga membacakan cerita adalah cara yang bagus untuk membangun kosakata,
menambah ikatan emosional. Ya. Oleh sebab itu, simpanlah buku dimanapun, di mobil, di tas, popok gitu ya kalau kita punya anak, dan di rumah agar anak siap ketika waktu tepat untuk membacanya sudah. Ya. Semua ini ya, adalah membacakan nyaring. Ya. Selamat mempraktikkan membacakan nyaring kalau mau mempersiapkan anak tumbuh menjadi anak-anak yang gemar membaca, ya, bukan hanya sekedar bisa membaca, ya, tetapi mau membaca. Kalau anak memiliki kemauan untuk membaca, maka dia akan mencari jalannya untuk bisa. Ini akhir dari paparan saya. Sekarang lebih banyak kita akan berdiskusi sebelum nantinya teman-teman akan bisa mengikuti kelas berikutnya dari kami. Ya. Kita akan membahas 8 alasan mengapa ya, kami tidak membacakan nyaring. Ya. Padahal kita tahu tadi begitu banyak manfaat dari membacakan nyaring. Ya. Dan hasilnya. Di mana ketika kita membacakan nyaring, kita membuat asosiasi antara apa yang dibaca dengan apa yang dilihat, ya, dan itu ternyata kita sedang membangun hubungan antara fonologi, ya, bagian otak fonologi dan bagian otak ortografi, di mana dia bisa mengenal. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Baik, terima kasih Bu Rosi atas paparannya. Jadi yang saya highlight tadi ya, bahwa membaca itu merupakan suatu kegiatan yang kompleks gitu ya. Dan saya juga mengalami gitu ya, menemani anak saya yang sedang ini belajar membaca gitu. Kalau saat kita melihat anak itu belum siap, itu terasa akan sangat sulit sekali gitu ya. Tapi kalau anak-anak ini udah biasa dipaparkan dengan buku, terus dikenalkan dengan bacaan, itu akan lebih mudah gitu, lebih mudah nyantolnya. Jadi bukan di drill a i u e o babi bu bebo gitu, tapi kalau lewat pendekatan dengan membacakan buku itu jauh lebih mudah dan lebih menyenangkan gitu proses belajarnya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas paparannya. Nah, ini sudah banyak sekali yang bertanya di kolom chat gitu nggih. Saya persilahkan kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya secara langsung, boleh open mic. Atau jika belum ada, ini ada pertanyaan dari Bunda Dirta di Solo. Bunda Dirta, boleh menyampaikan secara langsung? Bisa open mic-nya. Ini bertanya terkait ini Bu, bagaimana cara jitu mensiasati ketagihan HP? Ya, silakan Bunda Dita. Iya, selamat sore Bu Rosi. Selamat sore. Saya mau tanya nih, saya kan punya 3 anak, yang kedua sudah mulai sekolah. Cuma kan karena dari mulai pandemi itu kan anak-anak sudah terbiasa dengan pegang handphone. Kalau dulu sebelum pandemi itu kadang sering baca buku karena kan mereka jarang pegang handphone. Nah ini lama-lama handphone sudah jadi kayak ketagihan gitu. Nah ada nggak Bun kiat khusus supaya mereka tidak terlalu ketagihan dengan handphone dan itu kembali ke manual seperti dulu gitu. Jadi seperti dulu lagi. Begitu aja Bunda. Terima kasih. Ya, sepertinya yang masalahnya Mbak Dirta ini adalah masalah hampir banyak orang tua ya. Jadi tadinya kita memperkenalkan mereka dengan fitur-fitur yang ada di dalam handphone atau smartphone
karena harus siap belajar dari handphone, akhirnya terbiasa. Ketika terbiasa, ya, akhirnya menemukan bahwa di dalam handphone itu banyak sekali informasi-informasi, ya, bahkan ada juga games, ya, sehingga anak-anak banyak terpapar. Sekarang problemnya bagaimana mengurangi ini, menghilangkan rasanya sih nggak akan mungkin, ya, karena anak-anak harus terbiasa juga bahwa smartphone itu namanya juga smartphone, jadi dia telepon pintar itu harus membantu kita sebagai manusia. Itu yang harus disadari. Tapi harus ada aturan. Secara sadar, ya, kita melakukan aturan-aturan pembatasan. Karena kita banyak tahu bahwa bagaimana keterpaparan handphone ini bisa cenderung kepada ketagihan, kecanduan, ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah lingkungan. Ya, biarkan anak tumbuh dalam lingkungan yang memang hanya menggunakan smartphone untuk kepentingan-kepentingan esensial, katakanlah gitu, ya. Kalau untuk belajar boleh, untuk berkomunikasi sekali-kali dengan teman boleh, karena harus, ya, untuk berkolaborasi. Tetapi untuk selalu, ya, memegang, bahkan tantrum kalau nggak boleh megang handphone, enggak. Nah, jadi lingkungan pertama. Lingkungan itu siapa? Lingkungan yang terdekat dengan anak adalah orang tuanya. Jadi orang tua juga harus sadar bahwa, ya, gunakan gadget kita hanya untuk hal-hal yang memang esensial. Ya. Kalau itu bersama-sama dilihat, dirasakan oleh anak, ya, maka anak juga akan berubah. Ya, prosesnya juga nggak akan bisa lama. Ya, tetapi yang harus diingat bahwa smartphone, handphone, apapun teknologi itu pada dasarnya adalah kemajuan. Ya, dan teknologi sifatnya netral. Itu sangat tergantung dari kita, pelaku. Akan menggunakan secara positif, negatif. Dianya sendiri sih netral. Gitu. Dan anak-anak juga harus canggih menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam telepon pintar itu, atau gadget atau HP. Jadi itulah. Jadi bangunlah lingkungan yang memang menggunakan teknologi dalam hal-hal yang esensial. Semoga terjawab, Mbak Dirta. Iya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Rosi. Nah, selanjutnya ini ada dari Mbak Lulu Klaten. Mbak Lulu mau open mic? Ini bersama. Iya. Selamat sore, Bu Rosi. Sore. Iya, ini saya mau bertanya. Saya Lulu dari Klaten. Ini kan saya itu guru les untuk anak-anak gitu ya. Anak usia TK, anak kelas 1. Nah, itu beberapa murid saya kelas 1, kelas 2 itu belum bisa baca. Sangat miris sekali kelas 1, kelas 2. Bahkan huruf alfabet itu belum hafal. Nah, mungkin dari orang tuanya itu juga tidak pernah mengenal. Nah, saya baru mau bicara, Mbak Lulu. Jadi kalau melihat anak, nanti kalau Mbak Lulu melihat anak atau teman-teman guru melihat anak, coba ditarik. Bagaimana lingkungannya? Iya. Ya, lingkungannya apakah cukup membuat anak tersebut terpapar dengan literasi? Ya, dengan tadi kalau anak-anak yang masih muda tentunya literasi dini, ya. Kalau enggak, ya, kalau tidak,
justru kita harus mengaktifkan kesemuanya itu. Salah satunya memang pengetahuan abjad alfabet. Itu harus mutlak. Dan caranya berbagai cara. Ya. Bisa katakanlah dengan cara yang menyenangkan tentunya. Ya. Salah satu cara pasti dengan lagu. Jadi harusnya di TK itu standarnya adalah anak-anak bisa menyanyikan lagu A, B, C, D, E, F, G, gitu kan? Sampai Z. Itu adalah cara dia pertama kali mengenal abjad. Kemudian apa? Karena anak itu kan konkret sifatnya ya, masih belajarnya dengan konkret. Kalau bisa ada bentuk-bentuk huruf. Ya, ada kan permainan yang alfabet. Itu menjadi standar. Kalau sekolah harusnya sih punya itu. Dan juga anak terpapar dengan materi cetak. Nah, jadi apakah dia terbiasa lihat buku, lihat huruf-huruf, ya? Atau kalau nggak punya buku, apakah dia terpapar dengan, kalau di supermarket itu kan banyak produk-produk ya. Nah, produk itu kan pada dasarnya kan materi cetak, kemasan-kemasan tuh. Kemasan susu, kemasan pasta gigi, kemasan snack, gitu ya, mie, minyak goreng, itu kan semua teks. Minimal anak terpapar dengan itu. Ya, tahu bahwa oh kalau toko itu ada namanya ada gambarnya, ada logonya. Nah dia sadar itu bahwa itu adalah materi cetak. Nah dari situ dia bisa belajar. Kalau tidak ada kaitannya dalam hal tidak ada buku. Ya. Lalu dia juga harus melihat lingkungannya membaca. Jadi Mbak Lulu juga perlu cek apakah orang tuanya tidak bermasalah dengan membaca, maksudnya tidak buta huruf gitu ya. Kalau tidak buta huruf tentunya dia punya hal-hal atau keterampilan-keterampilan yang bisa didapat dari membaca. Ya, apakah itu membaca berita atau membaca pengumuman, ya, apakah itu ada terjadi. Nah, itu yang perlu di assess gitu ya, dilihat. Nah, setelah itu, ya, cara mudahnya harusnya melalui dibacakan buku. Nah, bagaimana kegiatan membacakan buku yang dilakukan oleh Mbak Lulu bisa terhubung dengan keadaan di rumah? Ya, perlu tadi membawa buku tersebut ke rumah, ya, melalui anak gitu ya, anak dipinjami buku, bawa ke rumah supaya orang tua juga punya kegiatan membaca, nyaring atau membaca bersama dengan anak. Gitu Mbak Lulu. Lalu bunyi yang kedua. Karena kalau ingat tadi ketika belajar membaca itu sebenarnya diawali dengan bunyi, fonologi. Fonologi, kemudian berbahasa lisan, itu harus lancar dulu sebelum nanti dia akan bisa belajar teks tertulis. Ada pertanyaan lagi Mbak Lulu? Tidak. Ya. Sudah jelas. Oke. Baik, alhamdulillah ya udah jelas. Jadi memang harus sabar. Sabar. Ada proses. Ya, yang harus diketahui, disadari oleh orang dewasa. Belajar membaca iya sulit, tapi ada prosesnya. Kalau prosesnya benar, instruksinya benar, pasti anak akan bisa mudah. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Kemudian selanjutnya ada dari Mbak Reren Bandung. Mungkin Mbak Reren mau menyampaikan secara langsung? Boleh open mic. Ini terkait kecepatan membaca. Ya, silakan Mbak. Sore, Rosi. Kedengaran suara saya ya? Ye.
Ya Ibu, saya kan mempunyai seorang anak umur 5 tahun yang baru mau belajar membaca. Alhamdulillah sih ketertarikan untuk bukunya sudah ada, saya sudah mau membaca apa-apa. Cuman saya kan sekarang masih anak pertama dan belum juga masih ngajarin cara membaca buat anak itu. Terus saya juga kan baca-baca, katanya setiap huruf itu punya bunyinya sendiri. Kalau dulu kan kita belajar seperti Budi misalnya, jadinya jadi D-U-D-I gitu. Tapi sekarang kan kecenderungan katanya kita mengajarkannya dengan bunyi huruf itu sendiri. Ya, B-U-D-I-D. Ya, betul. Ya. Karena tadi kalau Mbak Rere ingat tadi paparan saya bahwa fonologinya tuh udah ada di otaknya. Oleh sebab itu akan lebih mudah kalau kita memperkenalkan menggunakan struktur yang sudah ada di otak, yaitu fonologi bunyi. Jadi kalau saya mengajarkan dengan bunyi hurufnya itu sendiri, betul ya Bu ya, maksudnya tidak menjadi aneh buat anak pemula yang baru belajar. Ya, mengenalkan gitu ya, Bu ya? bunyi, nggak apa-apa. Nanti dia akan bisa mengaitkan satu bunyi ke bunyi yang lain. Oke. Ya. Sudah, Pak, terima kasih. Sudah, terima kasih Ibu Rere. Baik, ini selanjutnya sepertinya masih banyak Ibu Rosi. Kayaknya 3 pertanyaan lagi ya. Ini ada datang dari Bunda Arlinda dari Ponorogo. Mau menyampaikan secara langsung Bunda Arlinda? Kalau mau boleh open mic. Ini terkait Batita. Ya, silakan. Selamat sore, Bu Rosi. Saya mau bertanya, sebenarnya dari kecil anak-anak sudah saya biasakan membaca dengan saya bacakan. Tapi kok semakin besar, ini yang besar 8 tahun, ini sukanya masih dibacakan. Jadi dia itu kalau membaca sendiri itu agak males-malesan itu apa... Bagaimana ya caranya supaya biar tidak seperti itu? Ya. Biasanya sih anak-anak itu kenapa ingin dibacakan oleh orang tuanya karena memang dia nyaman dengan suara orang tua. Nah, sekarang tentunya bagaimana secara bertahap kita melakukan menyapih gitu ya. Kalau istilah melepaskan itu. Mungkin bisa dilakukan membaca bergantian. Jadi membacakan nyaring bergantian. Jadi katakanlah ada satu buku, paragraf pertama mungkin anaknya yang baca. Kemudian paragraf kedua mungkin Mbak Arlinda baca. Terus begitu nanti akhirnya anak akan terbiasa. Gitu. Bukan malas kok anaknya, dia nyaman aja dengan suara ibu. Senang dibacain ya, Bu. Iya, kebanyakan anak itu senang karena ketika orang tuanya membacakan nyaring itu suaranya tuh lebih indah daripada ketika ngomel-ngomel gitu ya. Ibunya kan kerjanya ngomel. Iya. Semoga terjawab Mbak Arlinda. Terima kasih Mbak Arlinda. Benar sekali nih. Jadi kalau anak saya tuh kalau udah bisa baca, tapi ya kayak gitu, nggak mau gitu. Maunya dibacain mama aja gitu. Senang gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Agita Syafira dari Bandung. Bunda Agita mau menyampaikan secara langsung? Monggo, boleh open mic. Bunda, ini mic-nya belum on. Ya, sudah. Sudah? Ya, silakan Bunda. Ya, saya mau tanya, anak saya itu umur 3 tahun 2 bulan. Memang sejak dini anak saya udah dibiasakan membaca. Namun yang saya tanyakan, kenapa anak saya itu ketika membaca satu buku itu dia tidak bisa fokus mendengarkan apa yang diceritakan oleh orang tuanya.
dia selalu mengganti-ganti buku yang saya bacakan. Jadi ambil beberapa buku, baru membaca beberapa halaman, mengganti. Ya, terus anak itu selalu berimajinasi alur cerita yang ada di bukunya, tidak sesuai dengan alur yang kita bacakan. Begitu, Bu. Mbak, masih 3 tahun 2 bulan. Ya. Iya. Jadi 3 tahun 2 bulan itu 3 menit, 3-4 menit aja udah bagus. Dia bisa stay di buku. Dan memang kebiasaannya anak itu setumpuk buku gini, minta dibacakan. Itu nggak apa-apa. Dan saya selalu bilang kan, membacakan nyaring itu tujuannya bukan menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses tanya jawab menggunakan buku. Jadi lebih utamanya adalah interaksi anak dengan buku dibandingkan dengan sekedar menyelesaikan satu buku. Gitu, Mbak Agita. Jadi nggak apa-apa, terusin aja. Sebenarnya itu mengajarkan anak untuk menghafal alfabet itu sejak usia berapa ya, agar dia itu paham alfabet dan cepat untuk membacanya? Nanti aja kalau udah masuk TK. Nanti aja. Pertama anak harus tahu pola. Jadi bahasa itu adalah pola. Ya. Jadi ada pola A, B, C, D itu kan pola. Habis itu habis A, B, C, D itu pola. Dan ini memang perlu kematangan temporal lobe-nya ini, si otaknya. Dan ini antara anak satu dengan anak yang lain itu akan berbeda. Jadi nggak bisa sama. Tapi yang penting kita menstimulasi terus, ya, supaya sampai waktunya di kematangan si temporal lobe-nya ini. Ya. Karena kalau nggak matang pun, seberapa kencengnya kita katakanlah mendrill anak untuk bisa membaca, nggak akan bisa membaca juga. Gitu. Jadi memang ada proses. Yang penting kita selalu memaparkan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membaca. Dan apa saja unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membaca, itu adalah didapat ketika anak dibacakan nyaring. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Agita. Wah, ini menarik ya. Kalau anak memang belum siap, ya malah jadi stres ya Bu. Iya. Membaca. Oke, nih satu lagi Bu dari Bapak Agung Rituan Bojonegoro. Wah, ini biasanya. Oke, selamat siang Bu. Saya mau tanya. Jadi saya kan seorang pengajar guru les BEPA, seorang pendongeng, dan juga seorang pantomimer di Bojonegoro. Jadi saya punya murid les yang di mana anak TKA. Dulunya sih masih PAUD pas waktu les sama saya. Dan saya baru dapat les untuk anak-anak di usia dini itu baru beberapa kali waktu itu. Terus ketemu sama anak ini, di mana anak ini kecerdasannya itu untuk membaca maksudnya. Kalau untuk membaca itu sangat tinggi untuk membacanya. Terus sampai saya bingung, saya harus ngapain lagi ya? Dia suka membaca sampai buku di saya saja itu sudah 20 buku cerita bergambar itu sudah diselesaikan. Habis itu saya ajak untuk membaca nyaring, terus kadang dikasih tahu sama orang tuanya, ternyata kemarin teman-temannya yang belum bisa membaca itu dibacakan sama dia. Lantas kalau semuanya sudah saya lakukan untuk membaca, terus anaknya sudah membaca, terus membaca nyaring, terus apalagi ya Bu ya untuk menjaga mood dan menjaga untuk konsisten. Ya itu Bu. Iya. Pastikan dia punya bahan bacaan untuk bisa memuaskan keinginan baca. Pastikan itu. Bagaimana caranya? Kalau perpustakaan atau di Bojonegoro itu koleksi buku bacaan anaknya banyak, ajak dia menjadi anggota perpustakaan.
Atau Saya juga cari. pustakawan, Bu. Nah, oh ya, apalagi pustakawan. Jadi kemudian kalau enggak ada taman bacaan. Jadi minimal dia punya ya keinginan bacanya itu terpenuhi. Karena kalau enggak akan menurunkan. Ya, dan juga kan membaca itu adalah keterampilan yang harus selalu diasah. Kalau nggak ada bacaannya, saya setuju bahwa dia tidak akan meningkat, bahkan mungkin menyusut tuh tadi kemauan bacanya. Jadi pastikan itu terpenuhi. Caranya ya kalau menjadi anggota perpustakaan kan mungkin bukunya banyak sehingga dia bisa memilih-milih, atau gunakan digital library yang gratis. Digital. Ya, ada Let's Read, ada Literasi Cloud, itu bisa menjadi alternatif. Ya, jadi Literasi Cloud itu berbasis website, nanti bisa www.literasicloud.org, atau Let's Read bisa diakses dari mobile phone. Itu ada jenjangnya, ada jenjang 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia sudah lancar di jenjang 3, katakanlah ya, dia kita tantang lagi untuk membaca yang jenjang keempat. 4. Teksnya lebih banyak gitu kan. Oh gitu. Jadi jenjang itu adalah tahapan membaca anak. Ya, jadi ada tahapan 1. Sekarang kalau di Let's Read 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di tahapan membaca yang sekarang, yang baru, instrumen yang baru dari pusat perbukuan itu ada A, B, C, D, E, ada 5. Dan B-nya itu ada B1, B2, B3. Jadi ada tahapan buku disesuaikan dengan tahapan membaca. Itu. Wah, pustakawan tuh harus read aloud nih. Iya, Bu. Saya juga kan kemarin ditantang sama teman kan saya kan dongeng kan, nggak pakai boneka, disuruh untuk belajar read aloud. Terus ketemu di YouTube, ketemu dengan YouTube-nya Ibu kemarin. Iya. Saya coba itu. Oh, bisa ternyata kan? kayak gitu caranya. Kalau pendongeng pasti bisa. Kalau iya, pendongeng pasti bisa. Sekarang cuman harus mengubah. Kalau dongeng itu kan lebih banyak bahasa bertutur ya. Kalau read aloud nanti kamu harus gunakan bukunya gitu. Dan manfaatnya juga beda. Ketika read aloud itu kan anak dapat bahasa buku. Oh. Ya enggak? Karena kan yang kita baca adalah kosakata bahasa buku. Kalau mendongeng kamu kan pakai bahasa lisan. Iya. Ya. Jadi ada dua kepentingan yang berbeda. Bahasa buku dibutuhkan ketika nanti anak akan belajar membaca. Gitu. Oh iya, Bu, tadi semangat. Yang apa namanya? Yang tahap-tahap membaca itu apa aja, Bu? Dari saya lupa. Soalnya saya kan nanti saya punya kasih Mbak Isna. Itu ceritanya satu sesi sendiri, 4. Panjang banget. Enggak, maksudnya kayak itu loh, Bu. 1 itu A itu apa, B apa? A itu untuk yang PAUD. B 1 pembaca awal. Jadi kelas 1, kelas 2, terus B2 kelas 2, kelas 3, terus B3 kelas 3 sampai kelas 4. Nanti C kelas 5, kelas 6 gitu. Ada jenjang umur. Bukan jenjang kelas, tapi jenjang umur. Jenjang umur. Saya kan mau beli buku baru kan ini, bukan untuk memadukan kamu harus menjenjangkan gadget dan buku konvensional kan, Bu, ini. Soalnya kan habis pandemi ternyata ketika perpus keliling di alun-alun itu ternyata respon anak-anak itu sudah berbeda, dan ternyata saya harus update lagi kan. Agung kamu bergabung dengan Read Aloud Bojonegoro. Duh, ada, Bu? Ada. Namanya Kak Isna, Bu siapa ya? Kok aku lali. Ibu Cynthia. Dosen di sana. Ya, Bu Cynthia.
Ya, nanti boleh saya japri Iya, Bu. Pak Agungnya ya. Siap, Bu, siap. Matur suwun, Bu. Ya, gabung ya. Saya butuh banget, Bu. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Wah, keren ya. Jadi banyak ding ya dari sini. Baik, jadi memang kalau di Let's Read itu memang ada kayak jenjang 1, 2, 3 tahapan membaca gitu ya. Kalau untuk anak saya yang umur 6 tahun itu kalau ini kok cuman kayak gini mah gitu. Kalau baca yang 1 sama 2 itu kok cuman kayak gini. Jadi dia bisa mengukur, oh ternyata aku udah bisa ini. Jadi bisa naik level. Gitu. Wah, seru sekali tapi mohon maaf karena waktu kami terbatas. Jadi mohon maaf untuk tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab nih. Jadi buat ayah bunda yang sudah hadir dalam workshop kita kali ini, boleh banget ini menuangkan review workshop, bisa langsung upload review workshopnya tentang meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi anak sejak dini melalui IG Story dengan menggunakan template yang sudah dikirim di grup ya, dengan tag, jangan lupa tag STEAMLab Indonesia dan Rosi Setiawan, steamlab.id dan @rosi_setiawan. Paling lambat hari ini jam 20 atau jam 8 malam, nanti malam ya. Nah, akan ada 2 hadiah buku menarik yang bisa ayah bunda dapatkan. Selamat mereview. Sebelumnya, sebelum kita sesi foto bersama, ini ada sedikit oleh-oleh dari STEAMLab untuk Ibu Rosi. Ucapan terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini sebagai sertifikat apresiasi kepada Ibu Rosi. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk membersamai STEAMLab Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum puas gitu ya, belum puas dengan acara kita siang ini, bisa mengikuti rangkaian acara, ada tipotes khusus juga ya Bu, yang sering diselenggarakan sama Bu Rosi, bisa update dari IG-nya Bu Rosi Setiawan atau Reading Box, juga bisa update, atau Read Aloud Indonesia. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup acara, boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya. Buat ayah bunda, boleh untuk mengaktifkan kameranya. Mbak Isna, boleh dibantu ya Mbak Isna? Ada berapa slide ini Mbak Isna? Ada 2000 slide ini, Kak. Oke. Ya, kita salam literasi ya. Ayah Bunda bisa acungkan jari. Oke. Yang mau buka kamera dulu? Ya, silakan yang mau buka kamera. Kita masih tunggu. Yang mau ambil jilbab boleh. Ya, ada Bunda Vita Nova. Sudah siap ya? Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, slide kedua. Tetap senyum manis ya, Bu Ibu. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari STEAMLab Indonesia mengucapkan minta maaf apabila ada banyak kekurangan dalam sajian workshop kita kali ini. Terus pantau ini ya, IG dari STEAMLab Indonesia untuk update mengenai workshop dan kegiatan-kegiatan rutin dari komunitas STEAMLab untuk Ananda tercinta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rosi. Monggo boleh meninggalkan ruangan Zoom untuk melanjutkan perjalanan sama. Baik, terima kasih untuk ayah sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.